Berikutnya kita masuk kepada bagian selanjutnya yaitu terkait dengan service transition, common operator action. Nah, yang bagian pertama dari bagian ini yaitu adalah communication, di mana communication itu adalah merupakan sarana memberikan progres kepada pihak terkait supaya mereka memberi dukungan terhadap perubahan yang sedang terjadi. Nah, untuk strategi yang dilakukan yaitu ada 4 strategi, yaitu dengan menentukan visi dari tujuan bisnis, ada mengidentifikasi dan memelihara sponsorship, menangani penghalangan dan perubahan, dan membangun partnership. Nah, motivasi untuk melakukan communication ini adalah orang harus mengetahui perkembangan terkini dari perubahan yang sedang terjadi untuk diharapkan dukungannya. Dan pihak-pihak terkait untuk komunikasi ini ya ada pendukung perubahan dan penolak perubahan. Metodenya bisa dilakukan dengan cara workshop atau poster surat kabar, pelatihan, pertemuan, tatap muka, kuesioner, ataupun menggunakan internet. Nah, tahapan berikutnya di bagian service transition adalah manage 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 organizational and stakeholder change, di mana ini manajemen perubahan organisasional ini diperlukan akibat adanya pengaruh perubahan atau service terhadap organisasi perubahan. Nah, motivasinya adalah untuk perubahannya agar tidak mudah dan menjadi emotional life cycle. Di mana untuk penilaian kesiapan organisasional untuk perubahannya, biasanya itu terdapat checklist peran dan keahlian. Lalu juga untuk monitoring perubahan secara organisasi yang terkini, itu juga diperlukan sebuah survei feedback. Dan tanggung jawabnya yaitu manajer dan eksekutif yang terkait dengan perubahan dan service transition owner atau manager. Nah, bagian tekniknya, caranya itu ada dengan tip dan trik perubahan dari eksekutif senior, 8 langkah transformasi secara organisasional dari JP Kotler, itu bisa di adorable atau diadopsi. Lalu nanti ada strategi perubahan secara organisasi dan Kotler and Singer. Ada 10 teknik mengatasi penolakan perubahan dari Rosabeth Moss Carter. Ini bisa diadopsi. Nah, untuk produknya itu ada nanti berupa stakeholder map, ada organisasi saat ini, ada batasan-batasan, ada model kompetensi yang diharapkan dan yang saat ini. Nah, manajemen perubahan secara organisasi nanti akan mengacu kepada seperti apa perubahan new atau change service tersebut dan definisi tujuan perubahan dan kriteria suksesnya. Lalu nanti ada pihak-pihak yang akan terimbas terhadap perubahan tersebut. Lalu apa saja yang membantu terjadinya nanti implementasi serta adalah konsekuensi dari perubahan yang akan terjadi. Nah, memahami emotional cycle itu sangat penting untuk mencapai penerimaan perubahan. Nah, ini adalah contoh time frame antara performance dengan time. Ada grafik yang menyatakan terkait emotional cycle. Ada bagian shock, ada avoidance, ada external blame, self blame, acceptance, dan optimum performance. Nah, contoh manajemen perubahan organisasional yang berhubungan dengan organisasi dan stakeholder ada seperti ini. Yang pertama adalah service transition atau owner manager, itu memanage sebuah service transisi, dan kemudian hasil akhirnya akan membuat sebuah report atau progress, di mana nanti akan menjadi involved managers atau eksekutif. Nah, contoh teknik perubahan mengacu kepada 8 langkah perubahan kayak GP Kotler dan alasannya itu nanti kita kategorikan berdasarkan atau why dan because. Nah, ini adalah contoh pertama itu adalah yang pertama establish a sense of urgency. Kenapa itu penting? Karena tanpa motivasi orang tidak bergerak membantu mewujudkan perubahan. Nah, bagian kedua yaitu ada create a guiding coalition. Nah, karena tanpa koalisi yang kuat, pihak oposisi pada akhirnya akan menghentikan inisiatif perubahan. Dan yang ketiga itu perlu adanya a develop a vision and strategy. Karena tanpa visi, usaha perubahan akan larut dalam kebingungan. Bagian keempat yaitu communicate and change vision, yaitu tanpa komunikasi terpercaya atau buah pikiran dan keinginan tidak bisa tersampaikan. Lalu ada empower broad-based action, yaitu untuk mendukung visi dan menghilangkan hambatan perubahan. Lalu yang keenam ada create short-term wins, yaitu proses perubahan memakan waktu panjang tanpa kesuksesan jangka pendek, orang akan lelah dan menyerah. Lalu ada consolidate
gains, dan produce more change. Itu digunakan karena pendekatan yang dilakukan bersifat rentan, tapi tidak boleh berhenti sebelum visi tercapai. Dan yang terakhir adalah ensure new approach in the culture, yaitu menunjukkan pendekatan baru dan akan meningkatkan performansi dari perubahan tersebut.